Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang berbunyi, man qara'aha u'tiya minal ajri bi'adadi man bata bil Muzdalifah wa syahida jam'a. Sabda beliau, barang siapa yang membaca, artinya walaupun satu kali, ada tertentu waktunya, pokoknya dia pernah membaca, maka diberikan dia daripada pahala sebilangan orang yang bermalam dan menyaksikan di Muzdalifah. Allah berikan dia pahala sebanyak orang-orang yang bermalam atau mabit di Muzdalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmah yang selalu diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-100 daripada surat-surat Al-Quran, suratul Adiyat, yaitu surah Al-Adiyat. Makiyatun, diturunkan di Mekah, wa ayatuha 11, dan ayat-ayatnya itu berjumlah 11 ayat. Berkaitan dengan surat Al-Adiyat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang berbunyi, man qara'aha u'tiya minal ajri bi'adadi man bata bil Muzdalifah wa syahida jam'a. Sabda beliau, barang siapa yang membaca surat Al-Adiyat ini, artinya walaupun satu kali, ada tertentu waktunya, pokoknya dia pernah membaca surat Al-Adiyat, maka diberikan dia daripada pahala sebilangan orang yang bermalam dan menyaksikan di Muzdalifah. Allah berikan dia pahala sebanyak orang-orang yang bermalam atau mabit di Muzdalifah. Wa syahida jumu'ah, dan yang menyaksikan atau mengikuti salat Jumat. Jadi seapa bilangan manusia yang salat Jumat, maka orang yang membaca surat Al-Adiyat ini mendapat pahala sebanyak itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Terjemahnya, demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yang berlari kencang. Tidak disebutkan dengan jelas apa siapa yang berlari kencang itu. Namun para ahli tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah unta yang mengangkut berbagai macam benda, bahkan mengangkut manusia dari perjalanan haji
Makkah ke Mina, Mina ke Mekah, Mekah ke Arafah, dan seterusnya. Ada lagi ulama tafsir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan yang berlari kencang itu adalah kuda. Kuda yang dipakai untuk perang fisabilillah. Falmuriyati qadha, dan yang memercikkan mata api. Kokok-kokoknya itu binatang tadi dengan sangat cepatnya dia berlari di atas bebatuan sehingga memercikkan mata api. Falmughirati subha, yang menyerang tiba-tiba di waktu subuh, di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan kelompok-kelompok. Nah, itu tarjamah ayat 1-5 daripada surat Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang berlari kencang tadi. Para muhibbin rahimakumullah, apa tujuan dan rahasia yang bisa kita ambil daripada ayat-ayat tadi? Dan apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan yang demikian tadi? Para ulama tafsir banyak mengungkapkan apa yang terkandung di dalam ayat 1-5 tadi. Kita ambil salah satunya adalah bahwa kuda atau unta termasuk binatang yang patuh dan taat kepada tuannya. Walaupun dia susah payah, tapi kalau disuruh untuk berlari, maka dia akan berlari. Nah, itu unta atau kuda tadi. Walaupun dia datang dari perjalanan yang jauh, tapi kalau disuruh oleh tuannya untuk mengangkut barang ke tempat yang lain, maka unta pun siap mengangkut barang bawaan ke tempat yang lain. Padahal binatang-binatang itu sudah datang dari perjalanan yang sangat jauh. Nah, artinya bahwa seekor binatang itu sangat patuh kepada pemiliknya. Kenapa? Karena binatang itu mengetahui bahwa pemiliknya itulah yang selama ini menjaganya. Pemilik itulah yang selama ini memberi makannya. Pemilik itulah yang selama ini merawatnya, sehingga dia sangat tunduk dan patuh kepada pemiliknya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dibandingkan dengan manusia yang diciptakan Allah sedemikian indah, yang diciptakan Allah, manusia ini bersangatan sempurna, yang diberikan Allah berbagai macam nikmat dan fasilitas yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang manusia ini malas melakukan perintah Allah. Kadang-kadang manusia ini suka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemberian Allah, pemeliharaan Allah tak terhingga kepada manusia. Sapi, unta, kuda, itu mereka cukup guring di luar, makan rumput. Kada bisa bermacam-macam. Artinya yang dituntutnya oleh binatang ini kada banyak. Begitu dia diberi makan, sudah taatnya luar biasa kepada yang memberi makan itu. Nah,
Nah, sedangkan kita manusia kadang-kadang diantaranya ada yang bersifat tidak seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang kita perlukan, berbagai macam nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu di antara maksud dan tujuan yang terkandung daripada ayat-ayat tersebut.